Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 0,13%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,17 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hub button in every videos. Sip. Kita masuk ke chartnya, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin BTC nggak kemana-mana ya. Jadi ya dia bahkan membuat suatu spinning top di sini ya. Ya tapi inilah ya weekend in general, nggak selalu ya, tapi in general the lack of volume begitu, lack of movement ya. Nah, jadi mungkin kita lihat besok seperti apa. Tapi ya kita lihat juga hari ini, siapa tahu ada pergerakan ya. Tapi apapun itu, BTC masih belum berhasil jebol dari 62.771. Artinya apa? Artinya BTC masih belum membuat lower low. Nah, selama dia masih belum membuat lower low, masih ada potensi ini lanjut ke atas, masih ada. Ya, atau lebih tepatnya melanjutkan konfirmasi reversal, begitu ya. Nah, tetapi ya, jangan tutup mata juga dengan kemungkinan seperti April. Ini kayaknya kita udah bahas 3 kali atau 4 kali deh, tapi nggak apa ya. Sekali lagi kita kasih lihat the power of konfirmasi. Ya. Kemarin sempat ada yang komen ya, iya pentingnya konfirmasi nih bang. Kalau punya hubungan sama orang juga nggak ada konfirmasi, kacau bang. benar ya. Nah, jadi kita bisa di sini logicnya the same, almost exactly the same ya. Nah, tetapi versi mirrornya. Nah, ini kan begini nih ya. Dia kan membuat lower low. Orang berharap udah reversal turun nih. Taunya enggak, malah fake out, malah melanjutkan momentum. Nah, ini mungkin ada kemungkinan juga bisa terjadi seperti itu. Cuman sekali lagi versi kebalikannya ya. Sama kok logikanya, lihat tuh. Tuh ya. Logikanya sama. Tuh ya. Nah, jadi sekali lagi bersabar, tunggu konfirmasi apakah dia akan lanjut membuat lower low ya. Kalau di lower low berarti ini hanya fake out seperti di April kemarin ya. Atau kalau dia bisa bertahan dan pelan-pelan naik apalagi membuat higher high, ya sudah, berarti dia benar-benar reversal begitu ya. Nah, tapi satu hal lagi yang harus kita perhatikan adalah ini nih, MA50 dan 20. Mungkin saja ada skenario yang lain. Skenario yang lain adalah apa? Dia ketahan di sini pelan-pelan naik, tetapi ke-reject oleh MA20 dan 50. Nah, kalau reject seperti itu dan lanjut membuat suatu lower high dan lower low lagi, ya sudah, berarti tetap udah konfirmasi buat tetap ini fake out. Begitu. Mungkin jalurnya sedikit berbeda dibandingkan dengan April, tapi itu one of the possibilities. Begitu. Ya. Bang, lu bahas possibility mulu. Udah yang pasti aja apa yang bakal terjadi. Kagak tahu. Gua kagak tahu masa depan seperti apa. Ya. Jadi tujuan DTC itu bukan buat jadi ahli nujum, ya. Buat jadi dukun tahu masa depan, nggak tahu. Yang kita bahas adalah skenario-skenario yang memungkinkan bisa terjadi. Ya, dari apa? Dari statistik, dari TA, dari fundamental, dari on chain begitu ya. Jadi bukan main tebak-tebakan kira-kira seperti apa ya gitu ya. Mending kira-kira, kadang-kadang dukun tuh ngomong pasti seperti ini ya. Kita nggak akan keluar seperti itu. Ya, kita akan bahas skenario dari skenario. Gitu. Yang nggak suka ya bisa pakai cara lain. Lebih banyak yang dukun kan. Nggak usah dicari juga keluar sendiri. Nah, jadi ya jangan berharap di sini dapat ceritanya apa ya. Dapat bocoran market mau kemana. Enggak, kita nggak bisa tahu persis market mau kemana. Pastinya kemana tuh nggak tahu ya. Tetapi statistiknya jelas. Ya, kita udah ngomong berkali-kali ya, dan masih ada aja beberapa lama yang komen, oh jadi ini udah bear market ya. Bear market konfirmasi itu udah dari di sini. Bear market itu sudah konfirmasi dari 2 weekly close di bawah dari MA50 di sini nih, ya. Nih, sudah sangat jauh sekali tuh di sini nih. Dari November 2025. Kita sudah bear market dari sini. Bahkan arguably jebol BSB pun udah jadi pertanda begitu, ya. Nah, jadi ya harus siap. Ya, ini kan Juli nih, Juli 2026. Ini Juli 2026. Ya, ini Juni, Juli, Agustus 2026 di daerah sini ya. Mundur lagi. Ya lebih lihat sendiri di sini ya. Agustus, Juli, summer months, it's not the bottom. Ya, at least dari data yang kita punya. Gue nggak mau ngomong masa depan ya, tapi dari semua data yang kita punya, summer months, bulan-bulan musim panas itu bukan bottomnya. Bottomnya tuh nanti di kuartal 4.
So, ya persiapkan mental ke sana. Udah, begitu aja. Ya. Karena begini loh, jangan salah. Gue ngomong seperti ini setiap hari itu mengingatkan lo tuh bukan cuma sekedar ya udah cuma ngingetin doang, enggak. Ini mempersiapkan mental. Jadi saat drop nggak panik gitu ya. Yang bikin panik itu kan karena elemen of surprise-nya kan. Wah, gua nggak nyangka nih seperti ini. Makanya lu jadi panik. Tapi kalau udah siap mental saat drop mungkin aja ada sedikit kepanikan tetapi akan a lot less, akan jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak siap sama sekali. Begitu ya. Nah, itu mungkin salah satu alasannya kenapa banyak yang jadi setelah panik terus marah ya. Lihat di 2022, 2018 itu yang terjadi ya. Orang-orang yang tidak mempersiapkan mental lebih dalam jatuhnya pertama panik dulu, "Ini gimana Bang? Ini gimana ya Bang?" Setelah dari itu dia akan marah-marah, kripto tuh memang pip 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 keluar semua kebun binatang, begitu ya. Nah, jadi ya gue coba eksperimen deh di sini ya, gue ingetin terus sampai mungkin telinga lu doer begitu ya, ngedenger juga sampai bosan. Nah, waktu drop panik nggak? Itu yang gue pengen lihat ya. Karena dari 2 kali bear market yang sebelumnya, luar biasa panik dan ujungnya orang semua pada apatis dan jadi benci gitu dengan kripto ya. Banyak yang nanti akan ngomong tuh kan kripto tuh memang scam ya, BTC itu memang Ponzi scheme bla 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 ya. Padahal lucu dipikir-pikir Ponzi scheme tapi nggak ada pembagian deal juga gitu. Terus kok disuruh jelasin gimana ini Ponzi, nggak bisa juga begitu ya. Tapi nanti akan pasti keluar tuh narasi seperti itu. BTC itu adalah Ponzi scheme, udah kayak udah jadi kayak kalimat jargon aja gitu. BTC itu Ponzi, BTC itu Ponzi gitu ya. Padahal kalau lo lihat cara kerja fiat, ya gue bukan bilang fiat benar-benar Ponzi ya, tapi kalau mau ngomong lebih mirip mana, lebih mirip fiat jujurnya Ponzi itu kalau mau ngomong ya. Tapi ya baik lagi, orang tuh kadang-kadang ngomong hal yang mereka nggak ngerti. Jargon-jargon aja, begitu. Wah ini begini, cuma ngulang apa yang orang lain ngomong sebelumnya. Tapi ditanya, "Ponzi itu apa sih? Kenapa ini bisa dibilang Ponzi?" Atau apapun itulah ya. Wah, misalnya ada jargon yang terus diulang gitu ya, ujung-ujungnya mereka cuma ngomong ngulang tapi nggak tahu apa artinya, gitu. And that's very, very dangerous, orang-orang yang hidup seperti itu, ya. Sip, eee, kita balik lagi ke chart, jadi untuk sekarang ya tetap masih sama seperti kemarin, kita lihat EMA 50, 20 dan 63.700 melawan 62.721. Ya, dan satu lagi, weekly close. Kita lihat akan seperti apa. Karena dalam 24 jam lagi dia akan weekly close. Apakah dia akan weekly close di bawah lagi dari EMA 200 atau tidak? Gitu. Kemarin sempat ada yang komplain kan, "Wah gimana nih, gue ngikut tuh nih ya. Waktu EMA 200 nih katanya pertanda bearish." Bearish nggak? Bearish. Nah gimana? Masih menyesal tutup di EMA 200? Ya itulah ya. Jadi eh jangan berpikirnya pendek ya. Gue tahu ujung-ujungnya orang-orang yang seperti itu kenapa gitu ya merasa resah karena berpikirnya pendek, pengen cuan gak kira-kira gitu. Ya lagi bear market pengen cuan gak kira-kira, nggak tepat sekali gitu kan ya. Bear market tuh objektif pertamanya apa? Survive dulu udah, nggak usah mikir dulu yang aneh-aneh. Berhasil selamat nggak? Ya, berhasil punya modal kan nanti buat akumulasi terus ke bawah. Waktu lagi secara statistiknya kuat, dia akan bounce, geser ke cycle selanjutnya. Itu kan PR utamanya sebenarnya ya. Tapi yang nggak tahu kadang-kadang memang ada orang yang halu aja mungkin. Udah bear market pengen pengen hasil bull market ya nggak bisa ya. Sip. Untuk ETH kita bisa di sini dia masih setia dekat-dekat MA20 ya. Ya sudah, masih boleh dipertahankan posisi short yang kita buka dari tanggal 12 Agustus. At least buat yang ini ya, buat yang agresif ya, karena buat yang konservatif sudah kena target TP di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke economic calendar. Seminggu ke depan ada apa aja? Hari Senin, Selasa nggak ada apa-apa. Rabu akan ada crude oil inventories. Lalu di hari Kamis kita akan keluar FOMC meeting minutes. Nah, siap-siap nih ya. Apakah akan keluar statement-statement yang ngeri-ngeri sedap dari Kevin Warsh ya. Aneh juga ya. Sekarang ngomong the Feds tuh bukan lagi si Bang Jerome ya, tapi si Kevin Warsh ya. Ya, kita lihat apakah FOMC meeting minutes akan ada surprise. Lalu akan ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, initial jobless claim di hari Kamis. Di hari Jumatnya akan ditutup dengan S&P Global Manufacturing PMI dan juga Services PMI ya. Oke, itu kurang lebih untuk minggu depan ya, nggak terlalu padat, nggak kayak minggu ini dan minggu kemarinnya lagi ya.
So, ya sudah, sekarang kita masuk lagi ke chart, kita lihat dulu DXY. Untuk DXY kondisinya, oh sorry, hari Minggu ya. Ya kita lihat nanti hari Senin. Hari Senin besok seperti apa? Apakah dia akan menguat lagi atau tidak ya? In general, kalau dia menguat lagi akan nggak terlalu bagus untuk risk on aset dan ya mungkin ini kita juga ya, rupiah kita juga ya. Jadi sebenarnya kemarin lucu kan ya, gue sempat lihat di IG ya. Wah, rupiah menghajar dolar, enggak, dolarnya aja melemah. Ya dolarnya karena data-datanya nggak mendukung banyaknya ya, jadi drop gitu ya. Oke, BTCD kita bisa lihat di sini dia ya masih begitu-begitu aja lah ya. Tapi walaupun seperti itu, ini gue ingatkan sekali lagi jangan aneh-aneh di alts. Kita belum kapitulasi akhir. Kapitulasi akhir itu akan aduh nggak enak banget deh buat alts karena banyaknya ya bukan semua, banyaknya performanya akan lebih worse dibandingkan BTC. Nah, berarti minusnya lebih gede. Ya sudah gitu kan. Berarti lu mengambil resiko lebih besar dengan peluang cuan lebih kecil gitu kan. Aneh kan? Nah, ya tapi ya pasti ada yang tetap mau coba ya monggo, cobain aja. Nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuh harus ada yang merasakan dulu kena baru oh iya ya, bener ya. Nah, ya udah gitu aja. Sip, kita nggak masuk ke Buy Limit. Sebelum kita masuk ke Buy Limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada baik caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Today's video is brought to you by Bybit Indonesia, yang tentunya sudah legal dan diawasi oleh OJK. So, untuk Bybit Indonesia ini sebenarnya cocoknya untuk siapa sih Bang? Ya, kalau menurut gue pribadi ini cocok untuk semua kalangan. Newbies, intermediate, bahkan sampai ke advance pun semua cocok di sini ya. Nah, di sini ada apa aja sih Bang? Apa aja yang kita bisa lakuin di Bybit? Tentunya hal-hal yang seperti biasa. Lo beli spot bisa ya. Dan tentunya pair-pairnya pun lengkap ya. Lo mau BTC, ETH, bahkan sampai beberapa meme coins yang cukup eksotik pun ada di sini ya. Tetapi ini para newbies cukup dimanjakan ya. Beberapa orang banyak yang ngomong, aduh Bang, DCA susah ya Bang, suka lupa Bang, ya suka lupa, ada aja alasannya lah gitu ya. Duit kepake lah dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan bot DCA dari Bybit Indonesia, udah nggak ada alasan lagi seperti itu. Lu tinggal masukkan dananya, and then dia akan secara langsung beli. Tinggal lu putuskan mau beli apa, ya bisa BTC, bisa yang lain-lain. Tapi jujurnya kalau untuk ini sih gue sarankan BTC aja ya, jangan yang aneh-aneh lah. Maybe ETH ya, at best ya, selain dari BTC mungkin cuma ETH lah ya. And then lu bisa tentukan frekuensinya berapa sering. Mau per sehari, mau per 2 minggu, mau per 4 minggu, bahkan mau sampai per 10 menit juga bisa. Ya, jadi udah nggak ada alasan lagi, aduh lupa Bang, dan seterusnya ya. Dan selain itu juga ada pot grid ya, atau grid spot di sini. Ini juga berguna nih buat lo yang mungkin lebih ini nggak ke newbie ya, lebih ke intermediate begitu. Dan kedepannya gue yakin cukup banyak juga bot-bot lain yang lo bisa pakai secara gratis. Selanjutnya untuk depositnya ribet nggak? Ya enggak dong, kan sudah legal di Indonesia. Jadi lo bisa putuskan mau deposit pakai rupiah bisa ya, lo tinggal pilih mau pakai bank apa ya, atau lo mau transfer dalam bentuk ya stablecoin juga bisa ya, bahkan yang nggak harus stablecoin juga, lo mau kirim BTC, ETH atau apapun juga bisa gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit Indonesia, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke konten kita. Sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC berarti sayangnya kemarin padahal ada setup untuk short dan long ya, tapi dua-duanya nggak kena. So ya sudah, berarti sekarang belum ada setup lagi ya. Lanjut ke spot. Untuk spotnya 62.700-an boleh ya. Lalu mau di MA50 monthly itu di angka 60.741 juga boleh ya. Mau dari minus 15% dulu deh. 15% dari MA200 boleh ya, berarti di daerah sini ya, sekitar ya 51.000 something. Mau minus 30% boleh. Nanti kita bahas realized price boleh ya, dan beberapa lagi yang lain juga boleh ya. Tapi intinya satu aja. Intinya jangan all in lah. Ya. Jangan berharap semuanya dapat paling bottom begitu. Ya, dibagi sedikit-sedikit lah. Begitu ya. Karena gini takutnya ini terutama newbies ya. Kalau orang yang udah lebih lama ya mungkin
masih bisa lah lu all in karena misalkan begini ya, orang yang udah lumayan lama, lu tahu statistiknya gitu, lu tahu statistik misalkan, gua nggak mau di 30%, gua 15 aja deh all in, jepret, taunya turun lagi, lu nggak akan panik, kenapa? Kan lu tahu, ya udah gua nggak mau ambil resiko aja sampai 30%, takutnya nggak kena, begitu kan. Nah tapi kalau newbies misalkan, gua udahlah pusing-pusing all in aja sekarang. Misalkan modal 10 juta, turun di sini sekitar 30% misalkan ya, berarti kan kebayang modal 10 jadi 7 kan, panik sudah. Nah itu yang kadang-kadang jadi racun, itu ya. Ya kalau sekali lagi, kalau yang sudah punya pengalaman sih mungkin all in masih lebih bisa, tapi kalau orang-orang yang baru, newbies, lebih baik dicicil aja, gitu. Jadi lu kerasanya tuh kayak setiap kayak turun, lu masih, "Nggak apa, gue masih ada modal lagi buat beli lagi, buat beli lagi, buat beli lagi," gitu. Ya secara mentalnya jadi lebih nggak berat gitu buat para newbies, ya. Ya udah, gitu aja sih ya. Eh, ETH. ETH juga masih belum ada setup baru ya, karena basically nggak kemana-mana nih dalam beberapa hari terakhir. Ya tapi posisi short kita masih boleh dipertahankan karena memang daily close-nya masih di bawah dari 520. Nah target TP-nya ya di sini di angka 1891,5 ya. Sip, itu aja kurang lebih. Selanjutnya kita tinggal masuk ke wejangan. Nah untuk wejangan gua pada hari ini berurusan dengan ini ya, lagi-lagi soal kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu memang membosankan, in general tuh ya pengen, kalau ngomong pengennya sih ya pengen hidup tuh sembrono aja, nggak usah disiplin gitu. Ya disiplin tuh males sebenarnya. Ya gue juga malas mendisiplin ya. Pengennya sih wah hajar aja, nggak usah nabung, nggak usah mikirin passive income, nggak usah mikirin masa depan, udah live for today ya. Apa namanya kalau dulu tuh apa sih namanya, YOLO YOLO ya, you only live once. Justru kalau menurut gua YOLO yang lebih tepat itu adalah lu harusnya berpikir, lu cuma hidup sekali. Kalau lu salah di masa-masa muda lu akan bayar di masa tua lu. Harusnya begitu. Justru kayak di otak gua tuh tren YOLO zaman dulu tuh nggak make sense kerasanya. Kenapa? Karena justru lu harusnya semakin takut kalau lu tahu cuma hidup sekali. Kalau hidup berkali-kali boleh sembrono, nanti kalau kayak game gitu kan, kalau mati tinggal ngulang lagi, restart begitu kan ya. Nah tapi justru kalau lu tahu cuma sekali harusnya dipikirkan dengan matang-matang, gitu kan ya. Nah jadi gua harap juga lu dipikirkan matang-matang. Jangan sampai overthinking, jangan sampai jadi stres gitu ya, "Aduh gimana ya kepikiran masa depan," terus gitu ya, enggak juga, dijalanin aja, tetapi harus dengan kesadaran ada plan. Begitu, ya. Dengan misalkan gini, kadang-kadang orang tuh suka banyak yang kasarnya beralasan seperti ini, "Wah Bang, apa namanya, ya penghasilan gua nggak terlalu gede Bang, begini ya, lu enak," gitu. Siapa bilang, lu nggak tahu berapa penghasilan gua juga kan, ya. Dan kalau ngomong besar tuh relatif, serius, ya. Bandingkan misalkan, bandingkan misalkan penghasilan, lu nih, ya, lu ngerasa misalkan UMR, "Wah kecil nih, gini 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 gini." Bandingkan dengan orang yang nggak UMR, bandingkan dengan guru honorer. Nah loh, ya. Wah kalau misalkan gua bandingkan misalkan gua dengan, konglo gitu, hancur, akan selalu ada yang lebih tinggi, lebih besar. Bahkan konglo Indo misalkan, konglo Indo, wah hebat 9 naga, bandingin sama konglo US gitu. Ya jadi kayak cupu lagi kan. Nah ya terus seperti itu. Jadi kalau mau dicari akan terus ada, yang lebih tinggi lagi. Jadi akan selalu ada 1001 alasan. Ya jadi nggak, mulai dari sekarang, disiplin aja. Budgeting, ya. Dan kalau budgeting masih belum bisa, masih terlalu sembrono lu begitu misalkan ya, mulai dari yang kecil-kecil, ya bangun pagi, beresin ranjang, ya. Habis makan langsung cuci, jangan ditumpuk-tumpuk sampai bau gitu kan. Nah siapa nih, ayo siapa nih ngaku nih ya, yang ditumpuk-tumpuk sampai bau tuh, eee, bekas makan dan lain-lain ya. Dari situ badan lu akan step by step ya, sorry itu aduh ya. Ada yang motor gegeberan ya, step by step lu akan lebih disiplin ya, dan nanti pelan-pelan akan nular ke cara lu, dalam mengatur finance juga, begitu, ya. Jadi small steps tapi konsisten, gitu, ya. Sip, oke kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.